Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kimia fermentasi, Bapak Haji Said Budin Rahmatullah MSI. Kami dari kelompok 4 izin untuk memaparkan laporan proyek mengenai pembuatan minuman bersoda dari fermentasi daun pinus. Izin untuk mengenalkan anggota kami. Yang pertama ada Atala Riansyah, Mazina Nabawi, Neneng Mariam, dan Nur Syifa. Adapun abstrak dari laporan ini, minuman bersoda dari fermentasi daun pinus menawarkan alternatif menyegarkan dan alami dibandingkan dengan soda komersial. Proses fermentasi menghasilkan karbonasi alami dan rasa unik yang berasal dari daun pinus. Minuman bersoda dari daun pinus ini kaya akan antioksidan dan vitamin. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan daun pinus yaitu daun pinus sendiri, gula, air, dan alatnya itu botol kaca. Metode yang digunakan adalah metode anaerob dan uji pH pada hasil fermentasi. Proses fermentasi menghasilkan probiotik yang bermanfaat bagi pencernaan. Minuman ini bebas dari pewarna dan pemanis buatan yang terdapat pada soda komersial. Pembuatan minuman bersoda dari daun pinus merupakan cara yang mudah dan menyenangkan untuk menikmati minuman menyegarkan dan kaya manfaat. Dengan kata kunci daun pinus, fermentasi, minuman bersoda, alami, probiotik, antioksidan, dan vitamin. Adapun untuk pendahuluan akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pendahuluan. Pinus merupakan jenis pohon konifer yang sudah umum ditemukan di berbagai belahan dunia, salah satunya juga di Indonesia. Daun pinus sendiri memiliki ciri khas, yang biasanya daun pinus berbentuk jarum yang panjang dan tipis. Mereka terletak dalam kelompok yang disebut kelompok jarum atau dikenal juga sebagai fasikel, di mana daun-daun tersebut tumbuh secara berpasangan atau dalam jumlah yang lebih besar pada setiap cabang pohon pinus. Nah, daun tersebut termasuk dalam keluarga Pinaceae telah lama dikenal memiliki banyak manfaat. Sejauh ini banyak sekali diketahui bahwasannya ada banyak sekali kandungan minyak asiri di dalam daun pinus tersebut. Nah, kandungan tersebut memiliki sifat antiseptik dan anti-inflamasi sehingga digunakan dalam pengobatan berbagai gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, dan sinusitis. Ada kutipan dari Universitas Airlangga yang menyebutkan bahwasannya essential oil dari daun pinus memiliki beberapa kandungan, salah satunya yakni apinen, bekaryofen, dan lain sebagainya. Selain itu, daun pinus juga memiliki sifat imunostimulan, antibakteri, antiinflamasi, antifungi, antioksidan, dan anti tumor. Ada juga penelitian menyebabkan bahwa konsumsi minuman dari sari pinus seperti teh atau infused water atau nama lainnya yakni minuman bersoda dapat menghilangkan stres. Sebab aroma pinus yang khas akan merangsang relaksasi pada otot sehingga lebih tenang dan fokus saat beraktivitas. Infused water atau minuman bersoda biasanya terbuat dari potongan buah segar yang direndam dalam air putih. Ada juga yang menambahkan dedaunan aromatik seperti daun mint untuk menghasilkan sensasi segar dan dingin. Nah, bahan-bahan tersebutlah yang menjadi sumber nutrisi dari infused water atau minuman bersoda itu. Bahkan, ada juga yang menggunakan bahan-bahan yang cukup nyeleneh, salah satunya yakni daun pinus. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, peneliti mencoba untuk membuat sebuah minuman bersoda dengan bantuan ekstrak daun pinus, yang dimana cara pembuatannya itu sangat mudah karena hanya perlu memanfaatkan fermentasi alami yang mengubah gula menjadi karbon dioksida. Adapun bakteri yang melakukan fermentasi perlu memakan gula asli dan kemudian menghasilkan gelembung yang menghasilkan minuman bersoda yang enak. Mungkin cukup sekian dari saya, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya metode akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ini ada metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode fermentasi anaerob. Nah, di mana metode fermentasi yang berlangsung tanpa kehadiran oksigen, nah mikroorganisme seperti ragi mengkonversi gula menjadi alkohol dan karbon dioksida dalam kondisi anaerob. Dalam fermentasi anaerob, ragi akan memecah gula atau glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, CO2 ini yang tertangkap dalam cairan akan memberikan efek karbonasi, yaitu menghasilkan minuman bersoda. Nah, pada penelitian ini juga menguji tingkat keasaman produk dengan pH meter untuk menguji seberapa asam produk yang dihasilkan. Metode penggunaan pH pada minuman bersoda dari fermentasi daun pinus dilakukan dengan menggunakan
parameter pengukuran pH dilakukan untuk menentukan tingkat keasaman produk yang dihasilkan selama proses fermentasi. Proses fermentasi ini dilakukan secara anaerob, di mana mikroorganisme seperti ragi mengkonversi gula menjadi alkohol. Nah, penggunaan pH meter dalam penggunaan pH minuman bersoda sangat penting karena pH yang tepat dapat mempengaruhi rasa dan kualitas produk. Dengan pengukuran di next ke bawah. Nah, dengan pengukuran pH ini, produsen dapat memastikan bahwa minuman bersoda yang dihasilkan memiliki tingkat keasaman yang sesuai dengan standar yang diinginkan. Selain itu, pengukuran pH juga dapat membantu dalam mengontrol proses fermentasi dan memastikan bahwa mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi berfungsi dengan baik. Dengan demikian, pengukuran pH menjadi salah satu parameter penting dalam memantau dan mengkontrol kualitas minuman dari fermentasi dan pinus. Menggunakan metode pengukuran pH ini, produsen dapat memastikan bahwa minuman bersoda ini yang dihasilkan memiliki tingkat keasaman yang sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan, sehingga dapat memberikan pengalaman konsumen yang optimal saat mengkonsumsi minuman bersoda dan dari fermentasi daun pinus. Mungkin untuk hasil dan pembahasan akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan pada fermentasi kali ini. Yang pertama hasil terlebih dahulu, di mana hasil penelitian mengenai produk minuman fermentasi daun pinus dengan waktu fermentasi 4 kali 24 jam atau 96 jam menunjukkan hasil yang cukup baik. Nah, setelah uji organoleptik larutan, produk ini tidak berwarna, keruh, dan sedikit berbau, serta bercita rasa manis, serta sedikit bersoda, di mana dengan menggunakan metode fermentasi anaerob yang memecah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida atau CO2, di mana kandungan senyawa karbon dioksida pada produk mengakibatkan larutan hasil reaksi bersoda dan bersifat asam dengan nilai pH yang dihasilkan berkisar pada angka 5,2. Nah, pada pembahasan kali ini, produksi minuman soda dari fermentasi daun pinus merupakan pendekatan baru dalam menciptakan alternatif yang lebih sehat dan alami dibandingkan dengan soda konvensional. Di mana daun pinus ini kaya akan antioksidan dan vitamin, di mana menjadikannya bahan bernutrisi yang berharga untuk meningkatkan profil nutrisi minuman. Nah, proses fermentasi tidak hanya menghasilkan karbonasi alami, tetapi juga memberikan rasa unik yang berasal dari daun pinus, memberikan pengalaman minuman yang menyegarkan dan berbeda. Nah, metode fermentasi anaerobik ini yang digunakan dalam penelitian ini penting dalam mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida, di mana menghasilkan efek karbonasi yang diinginkan dalam minuman soda. Nah, metode ini memungkinkan produksi probiotik selama fermentasi, di mana diharapkan dapat bermanfaat untuk kesehatan usus. Nah, tingkat pH minuman ini dipantau dengan cermat selama proses fermentasi, di mana untuk memastikan tingkat keasaman yang optimal ini tercapai. Dan yang terpenting adalah untuk pertimbangan rasa dan keamanannya. Nah, selain itu, penggunaan daun pinus dalam produksi minuman soda menawarkan opsi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dibandingkan dengan proses manufaktur soda konvensional, di mana dengan menggunakan bahan alami seperti daun pinus, minuman ini bebas dari pewarna dan pemanis buatan yang biasa ditemukan dalam soda komersial. Nah, di mana menarik bagi konsumen yang peduli akan kesehatan. Nah, profil rasa yang unik dan manfaat nutrisi dari minuman soda daun pinus ini membuatnya menjadi produk yang menjanjikan dalam industri minuman, lalu memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari pilihan yang minuman yang lebih sehat dan alami. Nah, penelitian tentang produksi minuman soda fermentasi daun pinus ini menunjukkan potensi untuk menciptakan minuman inovatif dan bernutrisi yang sesuai dengan preferensi konsumen saat ini untuk pilihan minuman yang lebih sehat. Nah, studi ini menekankan pentingnya menggunakan bahan alami dan teknik fermentasi untuk mengembangkan minuman yang tidak hanya enak, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Nah, eksplorasi dan pengembangan lebih lanjut di bidang ini dapat mengarahkan pada komersialisasi minuman soda berbasis daun pinus, di mana menawarkan opsi yang berkelanjutan dan menyegarkan di pasar. Nah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada minat yang semakin meningkat terhadap minuman alami dan fungsional. Nah, menekankan potensi penggunaan bahan tumbuhan seperti daun pinus untuk menciptakan minuman unik dan bermanfaat bagi kesehatan.
Dengan menggabungkan metode fermentasi tradisional dengan tren minuman modern, produksi minuman soda dari daun pinus ini membuka peluang baru bagi industri minuman, di mana memenuhi konsumen yang lebih peduli akan kesehatan. Untuk kesimpulan, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan minuman bersoda dari fermentasi daun pinus merupakan inovasi yang menarik dalam industri minuman. Proses fermentasi anaerobik berhasil menghasilkan minuman bersoda alami yang kaya akan antioksidan dan vitamin dari daun pinus. Minuman ini memiliki karbonasi alami dan rasa unik yang berasal dari bahan alami, serta bebas dari pewarna dan pemanis buatan yang umumnya terdapat pada soda komersial. Metode fermentasi anaerobik terbukti efektif dalam menghasilkan minuman bersoda dengan profil rasa yang unik dan karbonasi alami. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi pengembangan minuman bersoda yang lebih sehat dan alami melalui pemanfaatan daun pinus sebagai bahan baku. Dengan demikian, minuman bersoda dari fermentasi daun pinus dapat menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen yang mencari minuman yang lebih sehat dan bernutrisi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan minuman bersoda alami yang dapat menjadi pilihan sehat dan menyegarkan bagi konsumen. Potensi penggunaan daun pinus sebagai bahan baku minuman bersoda menunjukkan peluang untuk menciptakan produk minuman yang berbeda dan inovatif di pasar. Dengan terus melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut, minuman bersoda dari fermentasi daun pinus memiliki potensi untuk menjadi produk yang diminati dan berkontribusi pada tren minuman sehat di masa depan. Adapun untuk daftar pustaka bisa dilihat, kami mengutip beberapa referensi jurnal maupun website tertentu. Baik, sekian dari pemaparan laporan proyek dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.